bisa nge-grab penonton atau misalnya pengunjung pembeli itu dari dua sisi, dari sisi emosional dan dari sisi intentional atau dari tujuan. Kalau misalnya teman-teman mungkin menempatkan dirinya sebagai pembeli di platform kita, teman-teman mungkin pasti ada ya yang kayak ngelihat video, ngelihat live, terus tiba-tiba kayak, ih kok kontennya menarik, terus kayak produk apa nih? Nah, itu kita mengambil atensi, mengambil perhatian penonton atau customer atau potential buyer dari sisi emosional. Ada nggak sih yang kayak aku juga? Kalau aku kebetulan sebagai pengguna, tidak hanya sebagai karyawan juga ya, tapi aku sebagai pengguna dari Shop Tokopedia, aku tuh sering banget ke-guide sama konten-konten yang menarik dan juga live-live yang menarik gitu. Jadi mungkin ini bisa dijadikan kesempatan buat teman-teman seller juga nih, biar bikin nggak hanya orang hanya ngelihat dari tokonya langsung, tapi sorry. Halo, kedengeran masih kedengeran nggak? Kedengeran ya? Mungkin kalau misalnya nggak kedengeran, kakak volumenya dikerasin. Aku lanjut lagi. Jelas, jelas. Ada yang jelas, ada yang enggak. Mungkin kalau misalnya yang nggak jelas, mungkin di refresh dulu aja. Nanti Kak Faris save lagi ya, gitu Kak Faris. Kita lanjut tadi sampai mana ya? Oke, jelas Kak, gede. Apa aku kecilin aja? Oke, oke, oke. Kita lanjut ya. Nah, terus tadi sampai mana nih? Sampai perhatian emosional nih. Ada juga nggak sih di sini yang kalau misalnya buka aplikasi Shop Tokopedia itu langsung cari ke bagian shop, terus kayak nyari barang-barang. Ini tuh jadi shopping journey-nya tuh kita bisa bagi dari dua sisi ya teman-teman intinya. Jadi dari sisi konten dan juga dari sisi shop tab. Nah, aku juga pengen mengajak teman-teman seller nih, gimana caranya memanfaatkan semua feature-feature yang ada di Shop Tokopedia gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sebelum teman-teman deep dive nih sama aku ya, sama Zali juga, aku pengen kasih tahu juga, pasti teman-teman seller juga udah familiar sebenarnya sama campaign-campaign yang besar yang terjadi di platform Shop Tokopedia, terutama hari ini nih, peak day-nya banget, itu sih waktu Indonesia belanja. Mungkin aku bakal jelasin secara singkat aja ya. Jadi kalau misal teman-teman familiar sama namanya 66, 77, 88. Nah, kalau dulu kan kita sebutnya double date. Sekarang kita melocalize istilahnya dengan promo guncang. Nah, nanti kita mempersiapkan juga nih buat promo guncang selanjutnya, yaitu di promo guncang 11.11. Dan hari ini itu lagi waktu Indonesia belanja sampai tanggal 28 Oktober. Sama juga buat teman-teman seller yang mungkin produknya produk-produk lokal gitu ya. Nah, kita juga ada sesi namanya Festival Beli Lokal. Sorry, Waktu Indonesia Beli Lokal gitu. Nah, ini tuh bisa saatnya yang tepat buat teman-teman untuk memaksimalkan penjualannya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kayak gimana ya caranya aku survive dengan brand-brand yang udah sustainable duluan. Nah, aku bakal kasih tahu dari sisi mempercantik tokonya teman-teman gitu. Nah, pertama, jadi materi hari ini itu kita bakal bedahnya itu dari tiga sisi ya. Yang pertama itu dari dua sisi besar itu adalah dari teman-teman sebagai seller itu self-selling sendiri gitu. Dan nanti di sesi yang terakhir itu kita bakal mengajak teman-teman untuk membuka opportunity dari sisi affiliate. Nah, untuk self-selling sendiri, aku bakal menjelaskan strateginya dari segi konten dan juga live stream. Nah, nanti Zali akan menjelaskan soal produk strategi. Tapi kita pertama-tama untuk self-selling kita bakal bahas dulu namanya si self-selling ini. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang aku mau ngajak teman-teman seller di sini untuk melihat konten, melihat Shop Tokopedia dari sisi pembeli dulu atau misalnya dari segi viewers gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu ya, kalau di konten di Shop Tokopedia tadi kan aku sudah menyinggung juga ya. Konten di Shop Tokopedia itu ada konten dalam bentuk video pendek dan juga ada live stream yang bisa teman-teman bagikan gitu sebagai seller. Nah, aku mau merecap aja perjalanan user tuh sebenarnya kayak gimana sih kalau misalnya dalam segi video pendek. Kalau dalam video pendek, pastilah teman-teman lagi scrolling tuh ya, terus ngeliat ada video yang menarik. Nah, teman-teman itu atau misalnya kayak menurut research ya, sebenarnya menurut research itu teman-teman
pengguna itu tuh attention-nya atau perhatiannya itu hanya 3 sampai 10 detik pertama. Jadi penting banget buat teman-teman seller tahu nih gimana cara aku bikin konten tuh at least menarik. Terus kayak banyak yang merhatiin, banyak yang CO gitu. Karena tadi aku juga lihat ya banyak yang komen gimana caranya biar banyak CO gitu. Kontennya teman-teman ini harus menarik dulu nih. Jadi ini kesempatan banget buat teman-teman bikin konten 3 sampai 10 detik itu yang menarik gitu. Ini dari sisi kreator, dari sisi seller sama aja gitu ya teman-teman. Dan juga kalau kontennya menarik, biasanya pastikan orang-orang yang nonton itu nontonnya sampai beres ya. Nah, kalau misalnya nonton sampai beres, ada kemungkinan dia memberikan like atau dia memberikan komen atau bahkan dia nge-share gitu. Nah, kalau misalnya dia tertarik untuk beli, ada journey selanjutnya nih teman-teman, yaitu dia ngeklik keranjang kuning. Kalau dia ngeklik keranjang kuning terus dia memutuskan membeli, itu kita masuk ke journey yang nomor ke-6, yaitu dia memasukkan barang, either dia masukin ke keranjang atau dia langsung membeli sekarang. Nah, journey terakhirnya itu menyelesaikan si ordernya, atau misalnya kayak COD gitu ya. Nah, teman-teman pasti familiar ya, ya gini mah gue juga udah tahu Kak gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi platform, kita mempunyai matriks-matriks ini. Jadi, kalau misalnya orang-orang yang nonton video hingga beres, itu kita sebutnya adalah matriks finish rate. Kalau misalnya orang-orang kasih engagement, itu namanya engagement rate. Ini semua bisa diukur, semuanya ada di analytics ya teman-teman ya. Nah, terus kalau ngeklik keranjang kuning, ngeklik sampai bisa nge-order, sampai ketika orderannya beres, itu kita ada matriks namanya click through rate, click to order, sama average order value. Kalau misalnya kayak, Kak, aku masih awal webinar, aku tidak mengerti, nanti bakal aku jelaskan sampai beres. Jadi tunggu aja ya. Oke, nah mungkin tadi kan aku udah kasih tahu nih dari sisi video ya. Ya kalau kayak gitu aku udah tahu Kak, tapi gimana nih tips dan triksnya nih? Nah yang pertama aku bakal share tentang caranya teman-teman seller meningkatkan interaksi pengguna. Di sini mungkin aku pengen agak sedikit interaktif, aku mau membaca komen ya. Nah di sini teman-teman kalau misalnya bikin video masih ada nggak yang pakai musik jedak-jeduk? Coba, kalau ada nggak apa-apa nggak usah malu-malu guys. Boleh raise hand atau misalnya komen. Ada Kak, masih. Ada lagi selain Kak Ivan siapa lagi? Ada masih ngikutin tren-tren jedak-jeduk kah Kak Ika? Banyak Kak, masih enggak ini Kakak aku nanyanya ke kakak-kakak seller sendiri gitu. Saat ini pakai lagu Bruno Mars keren. Ada yang pakai lagu Ariel nggak tadi kayak lagunya Kak Faris? Saya selalu join tren masih. Oke. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih musik jedak-jeduk mungkin terlihat menarik, tapi engagement rate kurang. Ini aku kasih tahu ya, ada 2 contoh video yang menggunakan dari sisi lain yaitu pakai konten storytelling. Kalau yang enggak, terima kasih banyak sudah mengkomen. Nah, aku bakal kasih 2 contoh video. Nanti aku bakal jelasin kenapa sih engagement rate ini penting dan juga gimana caranya konten storytelling itu bisa membantu meningkatkan engagement rate. Kita lihat dulu ya konten pertama. Kedengeran nggak ya suaranya? Sound dan kelek itu udah pasti. Apalagi konser Bruno Mars semalam. Wah, panasnya minta ampun. Nah, Oh ini dia enggak, oke. solusinya. Sorry teman-teman, Portable dan sabar. portable. Kita ulang lagi ya, sabar, nggak apa-apa. Berarti teman-teman di sini pada merhatiin nih. Boleh bantu aku nggak? Aku gaptek. Ini Oke. titik-titik share sound. I Mono see. ya. Mono, oke. Sorry. Thank you, Faris. Bentar ya teman-teman, aku agak gaptek. Itu suaranya, iya Kak, sebentar ya. Nih, kita udah siap, kita nonton ulang lagi ya. Kalau lagi konseran, mau sedingin apapun ruangan pasti bikin gerah. Basah kuyup dan bau kelek itu udah pasti. Apalagi konser Bruno Mars semalam. Wah, panasnya minta ampun. Nah, ini dia solusinya. Kipas angin portable dari Kip Fan 03 yang anginnya nggak kaleng-kaleng. Dengan kecepatan turbo sampai 13.000 rpm. Tinggal pencet dan gampang banget buat atur kecepatan yang kamu mau dengan 5 level kecepatan. Mulai dari sepoi-sepoi sampai angin turbo yang bikin segar. Baterainya super awet, tahan lama sampai 8 jam. Jadi, kamu bisa pakai seharian sampai konsernya selesai. Udah dilengkapi LED display untuk lihat kecepatan dan indikator baterai. Bentuknya juga mini, jadi bisa kamu taruh atau digantung ke tas. Solusi banget untuk dipakai konseran. Ya, oke. Nah, jadi ini dari brand Keep.
kalau nggak salah ya, dia jualan portable hand fan. Biasanya kalau misalnya orang-orang jual portable hand fan atau kipas angin, biasa kan cuma ini katakanlah ini kipas angin ya guys ya. Nah ini jadi misalnya kayak, oh kipas anginnya kayak gini, tingginya segini, gini-gini. Nah aku mengajak teman-teman, apalagi yang masih pakai musik jeduk-jeduk ya, coba ubahlah cara teman-teman bikin konten, pakai konten storytelling. Memang memakan waktu guys, tapi itu percaya deh, itu bisa meningkatkan engagement rate. Apalagi pengen kontennya rame kan? Makanya kalau misalnya pengen kontennya rame itu, teman-teman coba explore kontennya. Jangan hanya bergantung kepada musik-musik yang trending aja. Tapi teman-teman research gimana ya kontennya tuh kalau misalnya orang cari barang ini tuh biasanya bikin kontennya kayak gimana dan gimana caranya aku sebagai seller, sebagai yang jual barang nih bisa bikin konten yang berbeda gitu. Ada konten satu lagi dari creator, pasti teman-teman juga tahu, tapi aku bakal play sedikit aja. Bagi yang bilang semua orang pasti bisa nggak keramas setiap hari, ini aku tunjukin keadaan kulit kepala aku yang memang genetically memproduksi minyak yang amat sangat berlebih. Aku udah coba berbagai shampoo, udah konsultasi ke beberapa dokter, lalu mereka bilang, oh ya nggak apa-apa kok kalau memang harus keramas setiap hari. Karena memang kulit kepalanya lepek sekali, dan kadang sih masih bisa ketolong ya sama sleek ban, tapi jujur aku lebih memilih untuk tetap keramas setiap hari demi kewarasan dan tetap bisa pede gitu. Toh sebenarnya rambut aku memang bukan yang tebel-tebel banget, jadi jujur aja stylingnya pun masih nggak ribet. Keringin styling semuanya bisa keluar pakai satu alat, paling 15-20 menit kelar, dan hasilnya seperti ini. Aku nggak tahu kalian pernah dengar atau enggak, tapi ini hairstylernya Airbot. Jujur aku suka karena ini kayak nyatok ngasal yang kayak dia yang nyamperin gitu loh. Disclaimer, hasilnya bukan catok mateng ya, tapi kayak blow-blow aja. Ya, contohnya ini dari Kak Natasha Surya nih. Jadi dia menggunakan sisi, dia menceritakan rambut aku tuh berminyak, tapi untuk menjaga kewarasan aku akan tetap keramas setiap hari meskipun bisa pakai dry shampoo atau misalnya pakai apa, dan dia memperkenalkan produknya. Jadi aku bukan mengatakan konten yang misalnya langsung hard selling itu salah ya guys ya, tapi ini salah satu cara untuk meningkatkan interaksi pengguna. Jadi biar dia tuh ada kegaet gitu dari 3 sampai 10 detik pertama terus dia mau lanjut nonton. Coba aku mau nanya ke teman-teman, emang teman-teman di sini sebagai pengguna ada gitu yang check out dari musik jedak-jeduk? Kalau aku pribadi, aku kan nggak ngerti ya produknya apa. Kayak gimana caranya aku mengetahui produknya apa? Tapi aku pengennya ngejelasin aja dari video gitu, tanpa harus aku ngecek produk deskripsi. Nah, itulah salah satu caranya teman-teman menjelaskan produk dari konten gitu. Nah, storytelling ini tuh teman-teman ingat ya tadi aku bilang pokoknya kalau misalnya konten itu harus ada hooknya di 3 sampai 10 detik pertama. Storytelling ini tuh bisa jadi hook untuk membuat keputusan pembeli itu mau beneran beli atau enggak gitu. Nah, juga dari misalnya teman-teman seller atau misalnya ini ke kreator gitu ya. Itu juga ngasih sisi berbeda. Jadi teman-teman jangan cuma jualan produknya, tapi benar-benar teman-teman pakai gitu. Kayak tadi contohnya si brand kipas angin ini, employernya atau dari sellernya itu beneran coba dan dia menggunakan momentum pas waktu konser Bruno Mars gitu. Itu kan sebuah angle yang berbeda lagi ya teman-teman untuk bikin konten. Aku nggak bilang kalau misalnya bikin konten harus hedon nonton konser juga enggak, cuman pasti bisa coba dilihatnya dari sisi lain gitu. Nah ini salah satu em, contohnya untuk meningkatkan engagement rate. Kita sekarang lanjut lagi cara menarik perhatian penonton hingga akhir video. Nah, yang pertama itu balik lagi nih teman-teman. Pokoknya kalau misalnya teman-teman di presentasi aku nanti nggak bosen-bosen aku bakal bilang hook dan hook ya, karena hook itu penting gitu. Nah, yang pertama itu manfaatkan hook dalam 3 sampai 10 detik pertama untuk membuat penonton itu nonton hingga beres gitu. Emang gunanya biar nonton hingga beres gimana? Ya sebenarnya gunanya itu ya biar ke teman-teman sebagai seller menjaga aja kayak nggak perlu ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan kalau misalnya orang-orang nggak pernah nonton gitu. Nah, ini contohnya yang pertama adalah dari brand beauty ya.
Oke, nah ini masih jedak-jeduk, tapi dia at least masukin teks ya teman-teman. Nah, terus yang kedua, konten dari fashion di sini siapa yang sellernya, jualannya brand fashion nih. Ada salah satu contohnya ya. Yang bikin perut buncit hilang, emang ada? Kamu nanya, ya adalah kalau di Mumelka mah. Jolly Dress yang aku pakai ini seketika bikin perut buncit kamu hilang. Gak percaya aku panggil ya teman aku, Mega. Nah, Mega ini yang bakal buktiin kalau dress Jolly ini bakal bikin perut buncitnya dia hilang, guys. Gak percaya, kita buktiin sekarang ya. Oke guys, waktunya pembuktian. Kira-kira perut buncitnya Mega bakal hilang nggak ya pakai Jolly Dress? Kita buktiin yuk, Mega. Tuh guys, wow, perut buncitnya langsung kelihatan langsing. Gimana Mega? Kamu suka nggak tampilan kamu Suka pakai banget. Jolly? Terus kayak pinggangnya kelihatan kecil nggak sih? Wah, Oke, nah jadi dari dua contoh seller ini, aku pengen teman-teman aktif juga ya komennya. Mumpung aku lagi buka chat box ya. Teman-teman yang jual produk fashion, ada yang ingat nggak hook dari brand something ini apa tadi di 3 sampai 10 detik pertama? Ayo, ayo komen ya guys. Hadiahnya dari Faris apartemen ya katanya. Kalau teman-teman, oh, Wuling katanya guys, hadiahnya Wuling. Kok parfum namanya brandnya something teman-teman? Flag komedo hitam bukan bukan hook itu bukan jedak-jeduk ya. Ada tadi dia ada kata-katanya yang menarik. Coverage. Bukan guys, ini yang tadi something dulu deh, something dulu. Perbandingan size jadi langsung kebayang. Oke, itu buat yang konten Momel Kak. Bersihin makeup, blur ulang Kak. Nggak bisa ulang kan aku nge-challenge teman-teman. Meleng dikit apa gitu? Meleng dikit apa coba? Ada yang inget nggak? Meleng dikit terlihat mulus kalau nggak salah Kak. Oke, nggak nampak apanya tuh. Pokoknya kata-katanya meleng dikit. Betul banget ya. Jadi brand something tadi bikin video meleng dikit langsung blur. Karena dia promoin apa? Bedak yang bikin blurring gitu. Nah, Momelka tadi teman-teman, ini yang sebelahnya maksudnya kayak si brand fashion ini. Ini namanya brandnya namanya Momelka. Dia bilangnya itu tadi emang ada dress yang bikin kok blur menghilangkan perut buncit. Nah, meskipun ya itu agak-agak overclaim, tapi masih bilang aman nih teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya buat inspirasi-inspirasi hook sebenarnya banyak banget teman-teman bisa cari. Ini tapi contoh dari dua kategori ya. Jadi, manfaatkan 3 sampai 10 detik itu dengan kata-kata yang benar-benar kayak apakah benar gitu. Kalau dari aku sebagai pengguna, aku sih tertarik dan aku bakal nonton sampai habis gitu. Ada lagi nih satu caranya Kak, tapi aku tuh tidak pintar dengan trik marketing. Gimana caranya? Oke, aku tunjukin. Teman-teman di sini tahu Kohcun dari kreator yang jualan gadget ya. Nah, Kohcun itu biasanya kan jualannya dari jualan iPhone, jualan tab. Nah, tapi coba teman-teman lihat dulu deh konten yang dia review. Nih aku play ya sekarang ya. Tumbler ini gue isi es batu dan gue masak 30 menit. Gue kira sih dia bakal meleleh, tapi ternyata guys, 30 menit di 100 derajat air mendidih tidak meleleh sedikit pun. Ya minimal dia jadi setengah, tapi ini tidak guys. Nah ini dia tumbler 1,2 liter yang Kocun rekomendasi. Tahan panas dan juga dingin. Kalau untuk air panas 6-8 jam. Kalian tahu nggak es batu yang gue masak itu bertahan sampai besok sekitar 15 jam lagi. Oke, jadi Kohcun, teman-teman ada yang tadi bilang saya pembeli Kohcun. Terima kasih sudah berkontribusi membeli gadget di Kohcun ya, teman-teman ya. Nah, jadi Kohcun itu sekali-kalinya jualan produk lain, dia coba jualan tumbler. Nah, terus Kohcun tuh gimana caranya aku bikin konten yang berbeda? Biasa teman-teman kalau misalnya nge-review tumbler, biasanya ngeliat videonya kayak gimana, ada yang mau menjawab atau enggak aku cepetin aja. Ini biasanya ya, biasanya kalau misalnya aku ngelihat orang yang ngejual tumbler, ini tumbler beneran ya guys ya. Kayak, oh ini tumbler 1 liter, tahan 24 jam, bla 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 gitu kan. Itu biasa banget. Cobalah jadi teman-teman seller, teman-teman brand yang menjual caranya beda. Caranya contohnya kayak Kohcun nih. Dia benar-benar membuktikan apakah benar esnya tidak mencair gitu. Dengan caranya apa tadi ada yang ingat? Merebus tumblernya. Pengen ngecek beneran tahan panas nggak sih gitu. Ini bisa jadi caranya teman-teman untuk bikin konten yang menarik gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang jual masih ada nggak sih teman-teman yang jual home living terus jualan pisau set? Jangan ditunjukin ya teman-teman ya, karena itu nanti jadi senjata berbahaya gitu. Jadi yang penting intinya pinter-pinter aja teman-teman gimana cara cari gap
konten yang kira-kira belum pernah seller-seller lain provide atau belum pernah teman-teman seller posting gitu. Dibawa ke gunung boleh banget, experience yang divisualisasikan betul sekali Kak Stefani gitu ya. Tadi ada yang nanya apa ya? Tadi aku baca ada yang nanya cara buat hook yang menarik tuh seperti apa. Coba gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman tempatkan diri sebagai pembeli, kayak misalnya pengen nge-review, jangan tumbler apa ya, misalnya nge-review lipstick deh gitu, kayak masalah apa sih yang pengen teman-teman selesaikan dari si produk lipstick itu, kuncinya gitu aja. Atau misalnya masalah apa dari si produk fashion, atau misalnya kayak dari si produk apa deh gitu teman-teman yang pengen teman-teman selesaikan, itu bisa jadi hook gitu. Kita lanjut lagi. Ini baru short video, teman-teman. Tenang ya. Nanti ada yang live stream juga. Oke. Udah siap lanjut ya? Oke. Nah, tadi kan aku udah ngebahas dari short video atau dari video pendek. Sekarang dari live stream. Aku bakal kasih tahu kenapa sih Kak aku tuh harus merhatiin ini. Apalagi aku seller, PR-ku sudah banyak gitu. Karena aku bakal ngajak teman-teman mengerti lebih dalam kenapa short video sama live stream itu harus dimaksimalkan. Oke, kita balik lagi ke journey atau perjalanan user dalam live stream. Ini agak sedikit berbeda dibandingkan dengan video ya. Tapi journey awalnya itu sama, yaitu dari scrolling-scrolling aplikasi dari TikTok gitu ya. TikTok ini kan platform entertainment ya, teman-teman ya. Jadi perlu dicatat ya, kita memang platform yang berbeda dibandingkan dengan platform e-commerce lainnya. Kita itu mengutamakan entertainment first. Jadi kita memberikan entertainment dulu, baru shopping kemudian gitu. Dan kita mengkombinasikan gimana caranya dari konten yang entertaining itu bisa konversi ke pembelian gitu. Jadi dari scrolling terus ngeliat preview live, teman-teman biasanya ngeliat preview live cuman ada di luarnya apa teman-teman klik biasanya? Kalau aku benar-benar tertarik ya, aku pasti bakal ngeklik. Nah, ini tuh ada journey yang berbeda. Jadi tadi mungkin ada teman-teman seller yang kayak gimana caranya traffic aku tuh rame pas waktu live. Aku kasih tahu. Coba teman-teman sekarang bayangin teman-teman seller lagi live stream di ruang kaca gitu ya. Yang ngeliat itu di luar tuh banyak. Nah, kalau yang ngeliat di luar banyak itu teman-teman masih ada di journey nomor 2, yaitu cuman ngeliatin dari luar doang gitu. Cuman ngeliatin gak dari dalam, gak tertarik. Kalau misalnya tertarik, pasti kan teman-teman dari pembeli itu masuk ke dalam gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu journey nomor 3. Nah, gimana caranya aku menginvite orang-orang di luar ruang kaca ini masuk ke dalam? Nanti aku kasih tahu, oke? Nah, terus kalau misalnya udah masuk ke live nih, jadi teman-teman klik masuk live, itu trafficnya baru kehitung gitu. Jadi, teman-teman ingat ya, kalau masih ada stuck di journey nomor 2 yang melihat preview aja, teman-teman ajak, ayo guys, jangan lupa ditonton dulu live-nya. Atau misalnya kayak, ayo guys, dilihat dulu etalase-etalasenya. Itu bisa jadi kata-kata yang menarik gitu. Nah, terus kalau misalnya udah nonton live, nah udah masuk live, nah tapi pasti kan teman-teman viewersnya itu bakal nonton ya. Nah, terus dia mungkin penasaran, coba klik ada apa sih produknya di keranjang kuning. Kalau misalnya kayak etalase segini tertarik nih, kita udah ada di journey nomor 6 gitu ya, itu ngeklik produk yang diinginkan. Nah, kalau misalnya beneran beli, kita ada di journey nomor 7. Ada yang nanya kita bisa penonton yang cuma nonton di preview live nggak sih? Bisa Kak, tapi orang dalam yang bisa, bukan Kakak. Saya yang bisa ya. Oke. Nah terus kalau misalnya menempatkan pesan, iya Kak nggak apa-apa, nggak, jangan waduh dong Kak. Nih aku kasih tahu deh, gimana caranya nge-convert nanti dari yang cuma preview doang sampai masuk ke dalam. Sabar ya Kak, snack cap manggis. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, terus kalau misalnya udah menempatkan pesanan, pasti kan dia bayar tuh. Kita ada di journey nomor 8. Dan juga kalau misalnya pesanannya udah sampai, ada di journey akhir yaitu menerima pesanan dan after sale service. Ini penting banget ya. Jadi teman-teman buat seller jangan cuman proses pengiriman, tapi after sales-nya tidak dilakukan. Jadi teman-teman masih harus maintain nih journey dari awal sampai akhir gitu. Nah, balik lagi. Aku mau nanya lagi ke teman-teman. Sekarang ini tuh setiap journey-journey ini kita ada matriksnya sebutannya. Matriksnya adalah ini. Jadi teman-teman ada yang merhatiin nggak? Ada yang beda sama yang video dan yang short video. Ada yang bisa komen apa yang beda mungkin?
Ada apa? Ada angka-angka baru? Iya, enter room rate benar-benar 100 buat Kak Akuang-Akuang. Oke, ini dikirimin Wuling ya, Kak Maris. Oke. Oke. Oke, oke, oke. Ternyata nggak semudah itu ya jadi seller. Betul, Kak. Betul. Tenang. Nggak apa-apa, nggak usah sedih. Nanti kita akan mencoba mengakomodasi semua keresahan kakak-kakak ya. Oke. Semudah apa Kak jadi seller? Nanti dibantu Kak Faris jawab. Aku mau lanjut dulu ya guys ya. Oke. Nah, matrix ini ada enter room rate, ada click through rate, click to order, ada average order value. Itu tuh ada cara-caranya juga. Cara-caranya lewat apa? Selain lewat live stream, ada juga lewat video. Jadi kalau misalnya teman-teman nih kayak gimana cara aku ngekuatin video tapi aku pengen live stream aku kuat. Tonton sampai beres ya, sampai webinarnya beres ya. Oke. Nah, tapi sebelum lanjut, aku mau jelasin. Kenapa sih Kak aku disuruh belajar matrix-matrix ini? Di sini teman-teman kalau misalnya buka dashboard, teman-teman biasa liatinnya cuma GMV doang ya atau pendapatan doang ya. Ada yang ngeliatin matrix lain nggak? Kalau misalnya ada boleh komen, Kak aku biasanya ngeliatin ini atau misalnya apa? Boleh di komen guys. Aku, aku iya lagi cuma GMV. Nah, coba siapa yang lihat cuman GMV? Aku ngeliatin traffic, view, oke. Kadang ngeliat matriks lain, matriksnya apa tuh? Kak, aku biasanya lihat view. Aku biasanya liatin klik produk, keren juga kakak. CTR, CO rate, keren, keren. Oke, aku hanya lihat pesanan. Oke, oke, iya, oke. Keren juga ya teman-teman ada yang melihat matriks-matriks lain. Nah, aku bakal kasih tahu si matrix IRR, si matrix engagement, click through rate, click to order, bla 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 dan lainnya itu. Kenapa itu penting? Jadi, ada yang lebih penting guys dibandingkan dengan GMV atau revenue, yaitu adalah GPM. GPM itu adalah GMV per mile. Jadi diukurnya itu per 1000 views gitu. Semua matrix-matrix dari enter room rate, dari click through rate, dari CO, dari EOV itu semuanya dilihat per 1000 views. Kenapa sih? Jadi, kalau misalnya ini aku kasih logika yang gampang aja ya. Kalau misalnya GPM teman-teman tinggi, jadi jangan lihat itu dari GMV ya, GPM ya. Ada kok di dashboard streamer desktop kalau nggak salah. Nah, jadi kalau misalnya GPM teman-teman tinggi, penghasilannya tinggi, itu bisa banget meskipun penontonnya sedikit. Kalau misalnya GPM-nya rendah, penghasilannya rendah, view-nya tinggi, ya buat apa? Buat apa sih teman-teman ada penonton banyak tapi nggak beli gitu. Nah, ini tuh penting banget buat teman-teman mengerti. Makanya aku mengajak gimana cara menaikkan satu-satu nih gitu. Benchmark GPM yang bagus di berapa, Kak? Tergantung Kakak semulanya berapa dan kategorinya apa gitu. Nanti kita bahas di sesi akhir ya. Oke. Nah, jadi aku harusnya bisa kasih study case, tapi datanya kan agak confidential ya. Jadi gini guys, logikanya gini. Nggak masalah ya yang nonton cuma 20 tapi yang check out itu 10 juta misalnya gitu. Belum tentu yang viewersnya ribuan itu yang check outnya banyak gitu. Nah, aku bakal kasih tahu trik-triknya cara naikin satu-satu nih matriksnya. Tadi kan udah ya dari engagement rate sama finish rate ya. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu cara naikin IRR atau enter room rate, click through rate, AOV, dan lain-lain gitu. Oke, kita mulai dulu dari enter room rate gitu. Belum beres catat GPM, boleh nanti di akhir Kak ada ininya, ada apa namanya? Kayak Kakak bisa screenshot ya, sabar ya. Nah, jadi kalau misalnya menaikkan enter room rate itu apa sebenarnya? Ada yang ingat nggak tadi pas waktu di jerinya enter room rate itu ada di mana? Ayo ada yang ingat nggak? Lagi packing sama nyimak, iya nggak apa-apa. Gak apa-apa, semangat. Semangat, masuk ke live. Oke. Jadi, enter room itu caranya teman-teman mengajak lebih banyak pengunjung masuk ke ruang live stream. Jadi, bayangin teman-teman tadi di mana? Di rumah kaca atau di ruang kaca. Caranya kayak, guys, ayo guys, masuk ke live guys. Nah, caranya gini nih. Chat aku nggak kebaca, ya Kak. Aku juga sambil present. Jadi, mohon bersabar ya. Sebentar ya, Kak Ita ya. Nah, jadi teman-teman bisa ngeliat dari dua sisi, dari sebelum live sama dari ketika live. Nah, dari sebelum live, teman-teman maksimalin. Aku pengen nanya nih ke teman-teman. Biasanya kalau teman-teman live, judul judul live-nya sama deskripsi live-nya apa? Boleh diketik? Sama nih Bang, sambil packing. Boleh. Iya, nggak apa-apa Kak, packing aja. Ngantri nih kayaknya nih pesenannya tanggal payday nih.
Ada yang mau ngasih contoh nggak? Title-nya biasanya teman-teman apa? Diskon ambiar, harga ambiar, Jumat hemat. Sekarang hari Jumat sih. Tapi kalau misalnya hari Rabu, hari Kamis, Kak Abdul Aziz bilangnya apa jadinya? Harga spesial promo 20%, koleksi baru diskon 30%, payday sale harga ambiar, promo guncang. Sekarang waktu Indonesia belanja kebetulan Kak. Obral-obral di aksesoris khas Bali, furniture murah 200 ribuan flash sale. Oke, yang teman-teman bilang kayak ambiar, harga ambiar, obral, atau misalnya flash sale. Teman-teman kira-kira menarik nggak sih judulnya? Kayak apa tuh yang di flash sale? Apa tuh yang diambiarin? Kan nggak tahu ya orang-orang yang nonton ya. Nah, teman-teman bisa optimalkan. Misalnya nih ada yang jual tadi apa ya? Tadi ada yang jual aksesoris khas Bali. Nih Kak Cakradayu Dewata nih contohnya ya. Obral-obrol aksesoris khas Bali. Kaca Kradayu kasih tahu diskonnya obrolnya tuh harganya segimana sih? Misalnya mulai dari 20 ribuan atau 30 ribuan. Jadi judulnya panjang sedikit nggak apa-apa guys. Yang penting itu apa namanya compact gitu. Jadi produknya jelas apa yang teman-teman jual dan juga promonya apa. Promonya misalnya diskon 50% itu juga nggak apa-apa gitu. Terus misalnya Jumat berkah, apa yang kakak berkahin? Barangnya kah atau gimana gitu. Jadi harus dikasih tahu kak gitu. Oke, Road to 1111. Road to 1111-nya kakak Abdul Aziz jual apa gitu. Jadi harus dikasih tahu ya teman-teman barangnya apa. Kan dibatasi untuk kata-katanya. Bisa disingkat, Kak. Tenang, hidup tidak berakhir sampai situ ya. Tenang aja ya. Nah, kenapa sih judul itu harus penting banget? Ada yang di sini ganti judulnya setahun sekali. Coba aku mau menantang teman-teman. Ada di sini yang ganti judulnya sebulan sekali. Ada nggak? Kenapa judulnya? Kenapa judulnya diganti sebulan sekali, guys? Sehari sekali, oke. Ada, iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku nggak marah ya, guys. Aku nggak marah ya. Dikit. Aku ngambek dikit. Nah, tiap live diganti. Oke. Tiap sesi digantinya. Keren. Yang tiap sesi digantinya keren. Nah, ngikutin yang lagi tren. Ya, jangan termakan tren juga, Kak. Harus harus strong, teman-teman ya. Produkku keblokir bingung kenapa. Oh, itu nanti aja dijawab nanti ya. Oke. Nah, kenapa aku kasih tahu? Kenapa judul live itu harus disesuaikan? Teman-teman mungkin tahu kalau misalnya dari aplikasi TikTok lagi mengoptimalkan search bar, kalau konten tiba-tiba di atasnya ada search bar atau di ShopTab ada search bar, itu alasannya. Teman-teman mau dong, teman-teman mau dong live-nya atau produknya masuk ke ShopTab tapi secara organik. Nah, itu salah satu caranya. Jadi aku mengajak nih teman-teman membuka pintu rezeki dari video dan mulai dari judul gitu. Mungkin kayak seakan halnya kecil, tapi itu penting ya teman-teman seller ya. Jadi teman-teman coba deh optimasikan si search bar itu. Oke? Kalau misalnya teman-teman tempatin diri lagi sebagai pembeli, nggak mungkin kan kayak misalnya teman-teman cari tisu, nggak mungkin teman-teman keywordnya tisu ambiar, nggak ada dong teman-teman. Atau misalnya kayak balik lagi kipas angin nggak ada dong yang kayak kipas angin doang gitu. Kipas anginnya apa gitu? Kipas angin portable kah? Kipas angin apa kek gitu. Nah jadi search bar ini bisa dioptimasikan sebelum live gitu. Cara supaya search bar bisa optimal gimana? Karisna, itu barusan aku kasih tahu, Kak. Coba, Kak, diperhatikan lagi ya. Jadi, aku ulangin lagi ya. Jadi, teman-teman, itu pakai judulnya. Misalnya teman-teman jual, mohon bersabar. Aku sabar banget, tapi emang aku caranya gini. Kalau teman-teman sering lihat aku live, aku caranya gini. Dari judulnya, betul banget. Jadi, Karisna jualan apa nih? Misalnya sendal, tadi ada yang bilang sendal ya. Sendal, jepit, diskon 50%. Itu udah oke. Oke. Nah, terus dari konten gimana cara aku memaksimalkan dari konten? Di sini ada yang pernah bikin live event kalender nggak? Kayak Kak Alis Norin. Aku buat judul apa? Aku nggak tahu Kak Meme kamu jualan apa. Oke. Ada yang pernah, ada yang enggak. Kenapa enggak nih? Produk herbal. Oke, oke, oke. Ini aku kasih tahu ya. Teman-teman pasti tahu Alis Norin ya di luar sisi dia sebagai artis. Kak Alis itu punya brand namanya Fashion Today. Nah, dia tuh memanfaatkan view-view organik. Ini di sini kan teman-teman aku anggap semuanya masih ber, 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 bergantung kepada
traffic organik ya. Nah, caranya Kak Elis menarik perhatian, menarik viewer organiknya. Nah, itu tuh caranya bikin live event calendar. Gunanya biar apa? Nih aku kasih tahu backgroundnya ya. Fashion Today itu tidak setiap hari charitable ya, atau misalnya ngasih diskon ya. Di saat-saat Fashion Today ngasih diskon, biasanya dia tuh kasih diskonnya bener-bener yang kayak diskon sampai 50%. Nah, gimana caranya traffic-traffic organik ini masuk nih ke live-nya? Ini contohnya Kak Elis bikin video nih. Bikin baju dari 350.000 jadi 150.000 gitu. Nah, terus dia bikin live event calendar. Nggak usah pakai keranjang kuning, nggak apa-apa. Tapi dia bikin live event calendar. Kenapa? Karena dia udah tahu objektif dia pengen viewers-viewers dia itu check out di live gitu. Nah, jadi dibikin live event calendar. Gak usah merasa berkecil hati, tapi Kak, followers aku gak kayak Fashion Today. Gak apa-apa, buat aja dulu guys. Kalau teman-teman belum coba, kan teman-teman belum tahu hasilnya gimana. Jadi, bisa dicoba dulu. Kecuali live check kodem ya. Live check kodem Kakak jualannya gimana nih kalau boleh tahu gitu. Nah, itu tadi sebelum live. Oke, ketika live, apa yang bisa aku lakukan? Di sini ada teman-teman seller yang jualannya cuma tembok putih aja. Boleh di komen? Ada yang ke tembok putih atau mungkin tembok aku hijau, Kak. Jangan kayak gitu komennya ya. Aku, Kak. Oke, aku mau nanya ke yang backgroundnya putih doang. Teman-teman taruh sampel produk sampelnya di mana? Atau ada mungkin yang di sini live-nya nggak pakai muka? Di meja, di alam. Gimana Kak jualan di alam tuh Kak? Hashtag DVT ngaruh nggak Kak? Oke, nanti aku jelasin ya. Oke, nah jadi ada nggak pakai wajah? Kenapa live nggak pakai wajah? Jadi aku kasih tahu ya teman-teman. Di sini ternyata ada teman-teman seller yang live nggak pakai wajah nih. Aku kasih tahu ya teman-teman. Mau teman-teman seller atau teman-teman kreator atau affiliate gitu ya. Semua itu tergantung gimana cara teman-teman mengentertain atau menghibur viewers-viewers gitu. Jadi, kalau live-nya cuma tangan doang, teman-teman hiburnya dari mana gitu. Jadi jangan ya teman-teman ya. Aku berharap abis ini mempersiapkan 11-11 teman-teman mengimprove semuanya, oke? Ya pelan-pelan aja sih, nggak sehari berubah semua juga nggak apa-apa. Tapi kan yang penting ada prosesnya ya. Oke, kita balik lagi. Tadi siapa yang bilang jualannya sendal atau sepatu? Nih contohnya brand Bata. Semua orang tahu ya brand Bata ya. Pasti semua orang pernah pakai ya. Nah, brand Bata ini dia tulis nih branding. Sepatunya kan sebenarnya kalau teman-teman lihat kayak sepatu biasa, pakai ada pitanya, ya udah gitu. Apa yang membuat brand Bata ini beda? Nah, jadi dia tulis nih Bata gitu. Jadi tanpa orang melihat lebih jauh udah tahu oh ini brand Bata guys gitu. Jadi dia tulis nih belakang Bata gitu. Jadi buat teman-teman seller yang temboknya polos-polos aja, bolehlah dikasih tulisan dari toko apa gitu. Atau contohnya nih si hostnya tulis diskon jadi 199.000. Ini kan bener-bener low maintenance banget ya teman-teman. Kayak dia cuma ngeprint doang dan udah ada harganya gitu. Itu caranya salah satu teman-teman seller membedakan akun teman-teman dibandingkan dengan akun yang lain-lainnya gitu. Nah, yang kedua, ini ada yang tadi bertanya, "Kak, aku tuh jualan baju bayi, gimana aku jualan?" Nah, nih aku kasih tahu ya, Ibun Mall. Ibun Mall ini kreator, kenapa nih begini? Nah, jadi Ibun Mall ini dia jualannya itu baju bayi. Apakah dia bawa bayi? Tentu tidak dong. Kenapa? Karena pelanggaran ya teman-teman ya. Kak, aku jualan parfum gimana? Aku nggak ada contoh parfum, tapi kalau skincare ya sama aja. Kayaknya case by case nanti aja ya. Aku agak ke distract sama komenan nih gitu. Nah, ini contohnya siapa tadi yang jualan jualan baju bayi? Ada kan tadi yang baju anak? Ada kan tadi yang jual baju anak. Nah, ini contohnya Ibu Mall. Dia nggak bawa anak-anaknya, tapi dia menggelar. Ini loh guys, baju yang aku jual nih. Bajunya ini yang warnanya pink, yang motif bunga, yang motif ina ini itu. Dia bikin rame nih di belakangnya. Jadi dia memanfaatkan belakangnya itu kayak, oh selain baju bayi, gue jual mainan juga nih guys. Gue jual ini juga nih guys. Jadi dia bikin konsepnya tuh rame. Kenapa? Kenapa ya? Karena dia pengen yang nonton tuh tahu gue tuh nggak hanya jual baju baik, gue ada produk yang lain gitu. Jadi teman-teman manfaatkan yang tembok-tembok polos gitu, coba dicoba dioptimalkan backgroundnya gitu. Kita lanjut lagi, aku agak panjang ya menjelaskan satunya ini ya. Oke, kalau jualan emas Kak, coba bikin displaynya kayak toko emas Kak. Menarik tahu kayak gitu. Nah, yang kedua ini click to order. Click to order. Oke, aku bakal ngeplay dua video. Nah, teman-teman nanti jawab ya.
pertanyaannya. Ini hostnya melakukan apa sih bisa sampai menarik? Aku play dulu ya video pertama ya. Kompak ya. 3. Temusin di 50 orang perwakilan komen yang kedua. Aku bakal tambah shampoo-nya buat kalian. Aku bakalan restock shampoo-nya buat kalian ya. 3. Jangan berhenti komen yang kedua, di spam komen yang kedua ya. 2. Nanti aku bakal tambah shampoo-nya buat kalian ya. 1. Happy shopping. Itu dia ada di etalase nomor 1 yang sudah aku semakan. Sudah aku tambah, tetapi hanya buat di 5 orang tercepat aja, 5 piece aja, 5 order aja. Oke. Sekarang buat kalian yang lagi nonton, kalian komen. Terima kasih Kakak Laras. Coba. Yang nonton komen. Oke, ini video yang pertama. Kak Aldi, kamu nggak boleh kayak gitu ya, Kak Aldi. Aku tandain ya. Nanti Faris tandain ya. Kamu nggak boleh kayak gitu ya, Kak Aldi. Jahat banget, Faris. Nggak boleh gitu. Oke, kita lanjut lagi. Yang video kedua. Udah aman banget, Kak. Betul. Udah mantap sih Betul, banget betul pokoknya ya. aja. Ya, Kak lihat kids kami, Kak masuk tuh. Oh, mau lihat kids corner, boleh Kak masuk kami ya. Boleh. Sebentar ya Kak, aku cinta. Aku mau ke kids cornernya dulu. Buat Baca. teman-teman aku semua yang punya bocil-bocil, ya aku semua punya anak, aku semua ya. Tenang aja, udah diganti belum? Udah? Belum. Apanya? Oh, ini ya. Ini ada perdebatan ya antara host dan co-hostnya ya. Tapi nih aku balik lagi ke Aldi. Coba ya aku tantang ke Aldi deh. Kak Aldi jawab. Emang hostnya tuh melakukan apa sih? Ajak penonton interaksi. Bener banget. Ajak penonton interaksinya gimana? Ajak penonton interaksinya gimana? Ada yang tahu nggak? Komen 2. Betul, yang Lavojoy bilang komen 2 ya. Yang brand Huawei ada yang tahu nggak? Minta komen, iya minta komen. Nah, jadi mereka memanfaatkan nih gimana caranya teman-teman yang nonton live itu juga aktif berinteraksi gitu. Ini salah satu caranya untuk mendorong viewers-viewers ngeklik produknya biar bisa terkonvert atau terubah menjadi pemesanan gitu. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan ini ya. Tapi Kak, aku tuh yang nonton cuma 7 orang. Ya nggak apa-apa, teman-teman maksimalin aja. 7 orang itu teman-teman tanya. Misalnya tanyanya kayak, Kakak dari kota mana nih? Terus kayak, Kakak pengirimannya pengen pesennya yang mana aja? Atau misalnya teman-teman kan seller ya. Teman-teman bisa mengatur produknya kayak, kalau aku bikin bundling mau nggak? Kayak gitu. Nah, itu bagian dari interaksi gitu ya. Jadi mau penontonnya 7, 100, 200, 1000 itu teman-teman manfaatkan ya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat yang brand Huawei itu tadi sebenarnya nonton tuh nggak banyak-banyak loh. Tapi gimana caranya biar rame? Jadi jangan sampai yang nonton nanti cuma 7, yang nonton cuma 20, teman-teman diem aja gitu ya. Teman-teman harus tetap interaksi. Anggapnya tuh kayak live-nya tuh kayak ditonton di TV nasional gitu ya teman-teman. Jadi mau ada badai, mau ada bencana, teman-teman tetap nih menghibur gitu. Karena apa? Karena balik lagi, platform dari Shop Tokopedia itu platform entertainment. Jadi teman-teman harus memberikan entertainment itu gitu. Bukan yang kayak minta joget-joget juga bukan. Tapi at least menjaga interaksi aja gitu. Perlu aku reminder juga kalau misalnya platform kalau misalnya live stream itu kan teman-teman bisa real time interaksi ya sama viewers ya. Nah, gimana caranya teman-teman menjaga interaksi seperti itu gitu. Jangan pargoy Kak Ilham ya, pelanggaran nanti kamu Kak. Oke, kita lanjut lagi. Gimana cara meningkatkan rasio produknya diklik gitu. Bukan hanya di video, bukan hanya di live stream. Ini mungkin dari video dulu ya. Gitu. Mungkin dari video dulu. Baik lagi nih ke Tumblr Kohchun. Selain tadi dia melakukan adegan-adegan merebus, dia tuh nulis di keranjangnya kayak Kohchun X Uwer. Kenapa? Karena dia pengen orang-orang yang nonton video itu tuh tahu ini Tumblr tuh eksklusif loh collab sama Kohchun. Jadi ini beda dibandingkan dengan produk-produk Uwer yang lain. Contoh yang kedua ini adalah dosen kecantikan. Pasti teman-teman tahu ya kalau misalnya apa namanya kayak kreator beauty gitu pasti tahu ya dosen kecantikan. Dia nge-branding dirinya dosen kecantikan terus dia nggak bilang produknya oh ini AHBH peeling tapi dia cuma bilang biar nggak kusem. Biar apa? Biar orang tuh penasaran kayak apaan sih nama produknya gitu. Kalau misalnya ini ada yang nanya Kak Rich Mondi kalau digabung TikTok sama platform sebelah boleh nggak? Ya nggak boleh dong Kak. Kamu nanti aku marahin ya. Oke, nanti Faris marahin ya. Nanti Faris tarik tuh hulingnya ya. Oke. Nah, terus balik lagi, cara ningkatin klik
produknya. Teman-teman balik lagi optimalkan pencarian di TikTok. Jadi teman-teman optimalkan, teman-teman coba tempatin diri kalau misalnya pembeli itu biasanya nyari itu pakai keyword apa gitu. Nah, teman-teman masukin di dalam short videonya gitu. Jadi semoga teman-teman kebayang ya untuk meningkatkan 3 matriks yang tadi. Kita lanjut lagi. Meningkatkan rasio klik tayang dari live. Aku mau nanya lagi nih teman-teman ya, ada yang udah ngantuk apa belum nih? Semoga belum ngantuk ya. Ada nggak di sini yang kalau live ngepinnya setahun sekali, nggak setahun sekali dong, sejam, atau misalnya ngekliknya dari awal sampai akhir itu aja, atau misalnya nggak ngepin ulang, belum kakaknya seru, oke, makasih. Aku suka feedbacknya. Ada nggak yang ngepinnya dari awal sampai akhir sekali doang gitu? Ngepin dong tiap ganti produk. Ada yang ngepinnya cuman sekali dari awal sampai akhir ada. Kenapa Kak? Kalau boleh tahu nih. Ini aku kasih tahu ya. Jadi, kalau teman-teman melihat grafik-grafik ini sepertinya susah ya dimengerti. Tidak susah dimengerti ya teman-teman ya. Jadi, yang direkomendasikan dari platform itu baiknya teman-teman sematkan atau pin produk itu setiap 3 menit. Kenapa? Tadi hooknya attentionnya 3 sampai 10 detik. Nah, ini 3 menit tuh kenapa? Karena pin itu kan nggak selamanya produknya itu muncul terus ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ngepin cuman sekali, gimana orang tahu produknya tuh yang dijual apa gitu? Ya bisa sih sebenarnya ngeklik keranjang, tapi kan itu interaksi tambahan ya yang harus dilakukan. Nah, jadi caranya itu adalah ngepin-ngepin terus gitu. Nah, ngepin secara berkala itu bisa mastiin juga penontonnya tuh juga tahu kayak oh kakaknya jual speaker, kakaknya tadi jual apa gitu. Kak, kalau aku disuruh 30 detik sekali, lebih bagus, Kak. Berarti Kakak ada waktunya ya, ngepin-ngepin 30 detik sekali. Tapi idealnya 3 menit sekali. Ini coba teman-teman lihat ya, 2 grafik ya yang ada di sini. Grafik yang pertama, itu grafiknya naik kalau misalnya turun, tapi turunnya nggak jauh-jauh. Jadi rapat-rapat ya, pin, unpin, repeat terus. Keren, Kak Aldi ya, gitu. Nah, jadi grafiknya tuh rapat-rapat gitu ya. Kenapa? Karena dia rajin ngepin. Kalau misalnya teman-teman bandingin sama yang gak rajin ngepin, lihat deh dari naik banget turunnya lesu banget gitu ya teman-teman. Nah ini tidak disarankan. Kalau misalnya teman-teman di sini pas waktu live stream itu punya tim, yang tim satunya itu yang ngepin aja bolak-balik gitu. Tapi ingat ya, jangan terlalu semangat ngepin sampai produknya nggak sesuai yang teman-teman promoin sama yang dipin gitu. Tapi aku apresiasi banget teman-teman yang udah rajin-rajin ngepin. Berarti teman-teman udah tahu gimana caranya melengkapi gap-gap yang ada gitu. Ngepin itu sematkan ya Kak, iya Kak Yuli gitu. Kita lanjut lagi. Ini tadi satu contohnya dari video, yang satu contohnya dari live ya. Oke. Yang ke berapa nih? Terakhir nih kayaknya nih. Nah, yang terakhir itu adalah strategi meningkatkan nilai permintaan atau average order order value. Teman-teman, seller jangan marah ya kalau di sini contohnya itu adalah kreator-kreator. Kenapa? Karena belum banyak seller yang memanfaatkan feature kayak gini. Jadi aku harap berapa ratus juta orang, 371 juta seller yang ada di webinar ini, habis webinarnya beres, langsung praktekin ya, gitu. Nah, yang terakhir ini adalah strategi meningkatkan nilai permintaan. Di sini ada yang jual produknya 50 ribuan atau 70 ribu, di bawah 100 ribu ada, oke. Ada, oke. Nah, jadi, nggak usah khawatir, nggak usah sedih, teman-teman. Ada caranya, ini suggestion aja ya dari aku. Nah, jadi ada cara, aku di bawah 20 ribu, jualan apa tuh, Kak? Nggak apa-apa, tapi boleh komen aja, nanti aku baca ya. Nah, strateginya gini, contohnya kita balik lagi ke Kohcun ya. Kohcun itu, teman-teman kalau tahu, Kohcun itu biasanya jualan apa? Jualan handphone. Nah, dia itu di etalase atasnya, dia taruh nih handphone semuanya gitu. Tapi karena dia udah live keseringan kayak gimana caranya aku bikin penonton aku tuh check out barang nggak cuman satu, tapi aku pengen teman-teman yang nonton itu check out tuh lebih dari satu. Nah, strategi dia gini, tidak hanya dia menjual handphone, dia jual aksesorisnya, aksesoris yang kayak charger atau misalnya kayak pen atau misalnya kayak
screen apa namanya, tempered glass kayak gitu-gitu. Nah dia memberikan solusi, ya gue pengen semua orang yang sekali check out tuh di live gue aja gitu. Nah coba teman-teman seller kan semuanya punya supply chain sendiri ya, teman-teman mengontrol produk apa yang teman-teman mau jual kan. Itu bisa dijadikan cara teman-teman memberikan opsi gimana caranya meningkatkan biar nggak hanya orang tuh check out cuma satu biji aja gitu. Nah, terus yang kedua itu teman-teman bisa push bundling, kepencet, sorry. Nah, jadi gimana caranya teman-teman kayak jual barangnya lebih dari satu itu bikinnya bundling teman-teman gitu. Tapi teman-teman perhatiin ya, karena kan teman-teman seller, teman-teman harus perhatiin marginnya juga. Contohnya nih, ini ada yang jualan panci atau steamer nggak sih di sini? Pasti ada ya. Nah, jadi untuk si kakak ini dia nge-push produknya itu jualannya panci, pancinya seset langsung 5. Kenapa? Karena dia tahu penontonnya dia itu ibu-ibu, pasti ibu-ibu itu ngajak penonton ngajak dia check out itu nggak cuma satu barang, atau misalnya kayak ada contohnya jual botol gitu ya, botol minum, dia tuh pasti belinya buat sekeluarga gitu. Nah bisa dijadiin strategi buat teman-teman kayak, oh aku coba bikin banding aja gitu. Semoga membantu guys. Nanti kalau misalnya ada komen-komen lagi nanti aku bacain lagi ya, komennya sangat menarik kebetulan gitu. Oke, nah yang tadi kayak aku belum sempet Kak men-screenshot semuanya. Ini teman-teman boleh screenshot tapi jangan di share di sosial media ya gitu. Bener banget Kak Ilham, beli banyak lebih hemat. Bener juga, bisa tuh dijadiin strategi buat judul-judulnya. Jadi buat naikin tadi gimana caranya ngajak orang masuk. Itu posting teaser video, terus kasih judul yang menarik. Terus ketika live gimana optimasi penjualan background, pengaturan background. Terus ketika live, bikin konten yang eye-catching. Bisa tanya-tanya lewat DM nggak, Kak? DM aku pribadi maksudnya. Nggak bisa, Kak. Jangan, Kak. Tanya ke Faris aja. Karena Faris yang pegang hadiah, oke. Terus kita lanjut. Kalau click to rate, gimana caranya ngajak viewers-viewers ngeklik produknya, bikin produk strategi yang habis ini Zali bakal jelasin. Terus teman-teman jangan lupa sematkan produk, tarik perhatian penonton. Terus jelasin produk terlaris. Ini